Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKWU semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dan penuh dengan semangat yang luar biasa. Di video ini saya, Pak MD alias Mas Duki Doang, akan membahas tentang materi prakarya kewirausahaan kelas 11, yaitu tentang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, let's go. Kita mulai pembelajaran kita. Ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sekarang tentang perencanaan usaha. Kemarin kita sudah belajar tentang merinci sumber daya. Sekarang kita akan melanjutkan ide dan peluang usaha. Kemarin sudah, kemudian analisis peluang. Kemarin sudah. Kemudian merinci sumber daya, kemarin kita sudah pelajari. Sekarang administrasi dan pemasaran, dan komponen perencanaan serta penyusunan perencanaan. Kita mulai dari administrasi dan pemasaran. Menurut George Terry, perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan kantor, kemudian menggerakkan mereka yang melaksanakan. Itu adalah administrasi dan pemasaran menurut si George Terry, yaitu tentang perencanaan. Jadi segala sesuatu administrasi itu harus direncanakan, ya harus direncanakan mau seperti apa model administrasi yang akan dijalankan. Kemudian tentang pengendalian. Pengendalian adalah bagaimana mengendalikan orang-orang yang terlibat, sumber daya manusia yang terlibat di dalam administrasi tersebut. Kemudian administrasi juga berhubungan tentang pengorganisasian pekerjaan kantor. Kemudian menggerakkan mereka yang melaksanakan. Fungsi administrasi ada planning, perencanaan, ada organizing, pengorganisasian, ada staffing, kemudian ada directing atau pengarahan atau bimbingan, kemudian ada coordinating, reporting, pelaporan, budgeting tentang anggaran. Ya, fungsi administrasi planning. Jadi bagaimana sebuah perencanaan tentang organisasi, perencanaan tentang administrasi yang akan dijalankan. Kemudian organisasi, pengorganisasiannya, kemudian staffing tentang staffnya, ya beberapa orang yang membantu administrasi. Kemudian directing adalah pengarahan atau bimbingan bagaimana organisasi itu akan dijalankan. Dan berikutnya tentang koordinasi. Coordinating itu koordinasi bagaimana seluruh komponen di dalam organisasi itu melakukan koordinasi. Kemudian reporting adalah tentang pelaporan, apa yang akan dilaporkan. Budgeting adalah tentang anggaran. Oke, berikutnya yaitu tentang pemasaran. Pemasaran bisa diartikan sebagai penjualan, ya. Pemasaran bisa diartikan sebagai penjualan. Kemudian pemasaran bisa diartikan sebagai iklan. Kemudian pemasaran juga bisa diartikan ketersediaan barang atau mengatur display barang di sebuah toko. Kegiatan pemasaran antara lain adalah mengukur tingkat kepuasan konsumen. Ya, mengukur tingkat kepuasan konsumen itu adalah kegiatan pemasaran yang pertama. Kemudian merancang dan mengelola penawaran produk, itu adalah kegiatan pemasaran berikutnya. Kemudian menetapkan harga, ya menetapkan harga juga termasuk kegiatan pemasaran. Berikutnya mengembangkan saluran distribusi, bagaimana distribusi barang harus bagus, menjalin komunikasi dengan pelanggan. Berikutnya adalah komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha yang pertama adalah deskripsi usulan bisnis, ya.
Jadi sebelum usaha itu dijalankan harus membuat semacam usulannya, deskripsi penjelasan usulan bisnis yang akan dijalankan, kemudian perkiraan atas lingkungan bisnis yang akan dijalankan, kemudian rencana manajemennya bagaimana, kemudian rencana pemasarannya bagaimana, kemudian rencana keuangannya bagaimana. Itu yang harus dimasukkan ke dalam komponen perencanaan usaha. Contoh komponen dalam usaha kerajinan, yang pertama adalah ulasan deskripsi usaha, strategi pemasarannya, analisis pesaing, ya, rencana desain dan pengembangan, rencana operasional dan manajemen, pembiayaan. Itu adalah komponen-komponen dalam usaha kerajinan. Berikutnya analisis SWOT. Jadi dalam melakukan sebuah analisis yang sering digunakan adalah analisis SWOT, ya. Yang pertama adalah tentang strength, tentang kekuatan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian weakness-nya, kelemahan, ya, kelemahan-kelemahan apa yang ada di produk kita dan di produk pesaing. Kemudian opportunity-nya, kesempatan yang ada. Berikutnya adalah ancaman.